Perkenalkan, nama saya Prasetyo Usman. Saya mahasiswa Universitas Pembangunan Indonesia Manado, jurusan Pertanian Agribisnis semester 7. Pada saat ini, untuk melengkapi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah agroklimatologi, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu agroklimatologi. Yang pertama yaitu pengertian agroklimatologi. Berbicara mengenai agroklimatologi, maka kita harus mengaitkan mengenai fenomena yang sering terjadi di bumi dan pengaruhnya di bidang pertanian. Agroklimatologi terdiri dari 3 kata, yaitu agro, lahan atau pertanian, klimat atau iklim, logis atau logi atau logos, ilmu. Jadi dapat disimpulkan bahwa agroklimatologi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang klimatologi dan kaitannya dengan bidang pertanian. Itulah pengertian singkat tentang agroklimatologi. Yang kedua yaitu manfaat mempelajari agroklimatologi. Manfaat mempelajari agroklimatologi itu ada beberapa. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh apa saja yang mempengaruhi dalam bidang pertanian. Dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur iklim itu berperan dalam kehidupan tanaman. Yang ketiga, untuk memahami bagaimana iklim mempengaruhi hama tanaman. Yang keempat, kita bisa merencanakan kapan waktu yang tepat untuk melakukan proses pembudidayaan tanaman, misalnya menentukan jadwal pemupukan dan jadwal penyemprotan dan lain sebagainya. Yang kelima, untuk mengetahui dan mempelajari tentang cuaca dan iklim dan sebagainya. Yang keenam, kita bisa mengetahui kapan tanaman tersebut melakukan stadia tumbuhnya. Yang ketujuh, kita bisa mengetahui umur dari suatu tanaman. Yang kedelapan, untuk merancang pola tanaman yang baik. Yang kesembilan, untuk mengetahui hubungan antara unsur-unsur iklim dengan proses pertumbuhan tanaman. Yang kesepuluh, untuk mengetahui penjadwalan tanam dan panen budidaya pertanian. Yang ke-11, penentuan jenis tanaman untuk wilayah yang akan ditanam dan sebaliknya. Yang ke-12, untuk mengupayakan peningkatan produksi panen. Yang terakhir, yaitu yang ke-13, untuk menghindari kegagalan panen. Berikut yang ketiga, yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer adalah kumpulan dari beberapa lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, ionosfer, dan yang terakhir yaitu eksosfer. Yang berikut adalah atau yang keempat, cuaca dan iklim. Pengertian cuaca dan iklim. Cuaca dapat didefinisikan sebagai keadaan rata-rata udara pada saat waktu tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat, biasanya hitungan per jam atau hari. Sedangkan iklim memiliki jangkauan daerah yang lebih besar dan waktu yang lebih lama, dan umumnya bersifat stagnan atau tidak berubah dari waktu ke waktu. Berikut yang kelima, yaitu radiasi matahari. Pengertian radiasi matahari.
Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses termonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik bisa dibedakan menjadi dua, yaitu radiasi yang terlihat oleh mata kita atau visible radiation atau cahaya. Dan yang kedua, radiasi yang dapat kita rasakan, bisa kita rasakan di kulit atau di wajah, namanya radiasi inframerah. Sekian penjelasan singkat saya tentang agroklimatologi. Dan pada saat ini saya akan memperkenalkan di mana tempat saya berkuliah, yaitu di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado itu sudah diakreditasi B, dan di sana juga ada beberapa jurusan. Jurusan yang pertama yaitu ada pertanian, keperawatan, hukum, fisip, dan sastra. Jadi bagi teman-teman semua yang masih bingung atau masih mencari tempat perkuliahan, saya sarankan untuk berkuliah di Universitas Pembangunan Indonesia, karena tidak diragukan lagi karena sudah diakreditasi B. Terima kasih. Sekian penjelasan saya. Saya ucapkan terima kasih.